Assalamualaikum. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan konsep pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Khaldun. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yang pertama ada Chelsea Aura Brilliance, Anissa Septianingrum, Ainur Rahma Asfianti, dan Septi Aliana Putri. Sekarang, yuk simak videonya untuk tahu materinya lebih jelas. Yang pertama, kita akan membahas tentang biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadan tahun 732 Hijriah, tepatnya pada tanggal 27 Mei tahun 1333 dengan bermazhab Al-Maliki. Beliau memiliki nama lengkap Abu Zaid Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun al-Hadrami. Ketika kecil, beliau dipanggil dengan Abdurrahman. Namun, saat ini beliau lebih populer dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan, bapak sosiologi, dan politik Islam. Selain itu, Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena beliau telah memberikan sumbangan yang besar terkait pemikiran ekonomi dalam konteks agama Islam secara logis dan empiris jauh sebelum pemikiran Adam Smith dan Ricardo muncul. Beliau diberi gelar Waliyuddin oleh seseorang ketika beliau memangku jabatan hakim atau qadhi di Mesir. Ibnu Khaldun berasal dari latar belakang keluarga kelas atas yang menduduki posisi tinggi dan berpengetahuan luas di Hadramaut, Yaman. Hal ini mengakibatkan dirinya memiliki otak yang cerdas dan selalu memiliki pandangan yang berorientasi ke atas, seperti selalu ingin menguasai berbagai disiplin ilmu. Semasa kecil, Ibnu Khaldun memulai proses belajarnya dari ayahnya dengan cara membaca dan menghafal Al-Quran. Kemudian, beliau pergi untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu dari para ulama. Ketika Ibnu Khaldun berusia 20 tahun, tepatnya pada tahun 1352 Masehi, beliau telah menjadi Master of the Seal. Lalu, pada tahun 1375 Masehi, Ibnu Khaldun mulai menjalani masa pensiunnya di sebuah puri di provinsi Oran, yang tepatnya di Puri Gal'ad Ibn Salama, di mana di sana beliau mulai menulis sejarah dunia yang tertuang dalam Mukadimah sebagai jilid pertama karya terbesarnya. Ibnu Khaldun wafat pada tahun 807 Hijriah di Kairo, Mesir, dan dimakamkan di pemakaman Sufi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang karya-karya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menghasilkan satu karya besar berupa kitab yang bernama Kitab Al-Ibar, yang artinya sejarah dunia. Kitab ini terdiri dari 3 buku. Buku yang pertama adalah Kitab Mukadimah. Kitab ini terdiri dari 1 jilid, yaitu jilid pertama. Kitab Mukadimah merupakan bagian pengantar yang menggambarkan inti dari seluruh persoalan pada buku tersebut. Kitab ini membahas tema tentang gejala sosial dan sejarahnya. Kitab Mukadimah inilah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi populer. Buku yang kedua bernama Kitab Al-Sani. Kitab ini terdiri dari 4 jilid, yaitu jilid kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kitab ini membahas 2 hal. Yang pertama adalah sejarah bangsa Arab, generasi, dan dinasti mereka. Kemudian yang kedua adalah sejarah bangsa-bangsa terkenal dan negara yang sezaman dengan bangsa Arab, seperti bangsa Syria, Persia, dan Israel. Buku yang ketiga bernama Kitab Al-Thalith. Kitab ini terdiri dari 2 jilid, yaitu jilid ke-6 dan ke-7. Kitab ketiga ini berisi tentang sejarah bangsa Berber atau etnis asli dari daerah Afrika Utara.
Kitab ini juga memusatkan perhatian pada otoritas kerajaan dan dinasti-dinasti Mauridi. Kemudian, pada bagian terakhir dalam kitab Al-Ibar, terdapat kitab Al-Ta'rif di Ibnu Khaldun Mu'alif Hadza Al-Kitab Warihlatuhu Urban wa Syarqon, atau yang biasa disebut dengan kitab Al-Ta'rif. Kitab ini merupakan bagian terakhir dari kitab Al-Ibar yang berisi autobiografi Ibnu Khaldun yang ditulis secara sistematis dengan metode ilmiah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Yang pertama, teori produksi. Menurut Ibnu Khaldun, produksi adalah suatu aktivitas manusia yang diorganisasikan baik secara sosial maupun internasional. Ibnu Khaldun membahas 3 hal penting dalam teori produksi. Yang pertama adalah tabiat manusia dari produksi. Menurut Ibnu Khaldun, di satu sisi, manusia merupakan binatang ekonomi yang bertujuan untuk melakukan kegiatan produksi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada sisi lain, beliau berpendapat bahwa faktor produksi utama adalah manusia. Oleh karena itu, manusia harus melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan faktor utama produksi berasal dari manusia. Yang kedua adalah organisasi sosial dari produksi atau yang juga dapat disebut dengan division of labor atau pembagian kerja. Menurut Ibnu Khaldun, untuk dapat melakukan kegiatan produksi, setiap manusia memerlukan yang pertama, modal atau keterampilan, yang kedua, kerjasama atau organisasi sosial dari banyak orang, yang ketiga, spesialisasi kerja yang tinggi, dan yang keempat, pengulangan kegiatan operasi produksi yang sederhana. Dengan begitu, maka proses produksi barang dan jasa dapat dilakukan dengan cepat dengan kualitas yang baik pula. Yang ketiga adalah organisasi internasional dari produksi atau yang juga dapat disebut dengan perdagangan internasional. Menurut Ibnu Khaldun, pembagian kerja yang baik akan dapat menghasilkan output produksi yang banyak pula. Hal ini berdampak pada output produksi yang akan mencapai tingkat maksimum sehingga terjadi surplus. Surplus barang yang dihasilkan dapat diekspor ke luar negeri. Kegiatan ekspor tersebut akan meningkatkan devisa negara sehingga neraca pembayaran negara akan positif dan kemakmuran negara akan meningkat. Yang kedua, teori nilai, uang, dan harga. Teori nilai. Menurut Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Teori uang. Menurut Ibnu Khaldun, uang tidak selalu identik dengan kesejahteraan, tetapi hanya alat di mana kesejahteraan akan diraih. Menurut beliau, uang memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai ukuran pertukaran dan sebagai penyimpanan nilai. Teori harga. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan dapat menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula sebaliknya, penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Yang ketiga, teori distribusi. Kalian tahu nggak sih harga suatu produk terdiri dari unsur apa saja? Harga suatu produk terdiri dari 3 unsur, yaitu gaji, laba, dan pajak. Gaji adalah imbalan jasa bagi produsen. Karena nilai suatu produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya, gaji merupakan unsur utama dari harga barang. Laba adalah imbalan jasa bagi pedagang. Laba didapatkan dari
selisih antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh oleh pedagang. Pajak adalah imbalan jasa bagi pegawai negeri dan penguasa. Pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya. Eksistensi distribusi optimum. Bila gaji terlalu rendah, pasar akan lesu dan produksi tidak mengalami peningkatan. Jika gaji terlalu tinggi, maka akan terjadi tekanan inflasi dan produsen kehilangan minat untuk bekerja. Ketika laba sangat rendah, pedagang terpaksa melikuidasi saham-sahamnya dan tidak dapat memperbaharui karena tidak ada modal. Ketika laba terlalu tinggi, para pedagang akan melikuidasi saham-sahamnya pula dan tidak memperbaharuinya karena tekanan inflasi. Ketika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya. Ketika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu kuat, sehingga laba para pedagang dan produsen menurun, dan hilanglah insentif mereka untuk bekerja. 4. Teori siklus. A. Siklus populasi. Menurut Ibnu Khaldun, produksi ditentukan oleh populasi. Semakin banyak populasi, maka semakin banyak pula produksinya. Begitu juga, jika produksi semakin banyak, maka permintaan terhadap tenaga kerja di pasar juga semakin banyak. Sehingga, perusahaan akan menaikkan gaji untuk menarik perhatian para pencari kerja. Jika gaji semakin tinggi, maka semakin banyak yang berminat masuk ke lapangan kerja tersebut. Jika semakin banyak pekerja, maka pendapatannya juga akan membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, teori siklus populasi Ibnu Khaldun dapat disimpulkan bahwa adanya proses kumulatif dari pertumbuhan populasi dan produksi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. B. Siklus keuangan publik. Yang pertama, pengeluaran pemerintah. Menurut Ibnu Khaldun, pengeluaran publik sangat penting. Dengan pengeluaran tersebut, maka negara dapat meningkatkan produksi. Salah satu contoh pengeluaran pemerintah adalah dana subsidi yang diberikan pada produsen agar dapat meningkatkan produksi. Dengan meningkatnya produksi, maka pendapatan negara juga akan meningkat. 2. Perpajakan. Menurut Ibnu Khaldun, dalam perpajakan harus memuat keadilan. Pajak yang adil akan berpengaruh pada kemakmuran negara. Pajak yang terlalu tinggi akan meningkatkan pendapatan pemerintah, namun akan membuat masyarakat terbebani dan dapat melemahkan semangat mereka untuk bekerja. Jika hal tersebut terjadi, maka masyarakat tidak akan memiliki penghasilan untuk membayar pajak. Namun, jika pajak yang ditetapkan adil dan tidak terlalu membebani kepada salah satu pihak, maka pajak akan berjalan lancar dan dapat meningkatkan kemakmuran negara. Selanjutnya, pemikiran persoalan ekonomi menurut Ibnu Khaldun. Dalam bukunya Al-Muqaddimah bagian kelima, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa motif persoalan ekonomi timbul karena adanya hasrat manusia yang tidak terbatas, sedangkan barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya sangat terbatas. Untuk memecahkan persoalan ekonomi tersebut, harus dipandang dari dua sudut, yaitu yang pertama, dari sudut tenaga, yang terdiri dari ma'asi dan tamawul.
ma'asi sendiri yaitu tenaga untuk mengerjakan barang-barang guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Sedangkan tamawul yaitu tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak. Yang kedua, dari sudut kegunaan yang terdiri dari rizki dan kasab. Rizki sendiri yaitu kegunaan barang-barang yang dihasilkan hanya untuk kepentingan sendiri. Sedangkan kasab yaitu kegunaan barang untuk kepentingan orang banyak. Contoh ma'asi dan rizki dapat kita lihat pada perekonomian zaman primitif, yaitu tenaga bertani sebagai ma'asi dan hasil panennya yang dipergunakan untuk dirinya sendiri dan keluarga adalah rizki. Jika persoalan ekonomi termasuk pada sudut ma'asi dan rizki, maka solusi persoalan tersebut dapat dilakukan masing-masing individu yang mengalami permasalahan tersebut. Contoh tamawul dan kasab, yaitu tenaga yang memproduksi masker di pabrik, maka disebut sebagai tamawul. Dan masker yang mereka hasilkan akan dimanfaatkan oleh masyarakat umum disebut sebagai kasab. Jika persoalan ekonomi termasuk pada sudut tamawul dan kasab, maka semua masyarakat harus bergerak bersama mengatasi permasalahan tersebut agar masalah cepat teratasi. Selanjutnya, pemikiran usaha pribadi dan perusahaan umum menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, seiring dengan berjalannya kehidupan, maka akan terjadi perebutan dan persaingan ekonomi pada umat manusia. Pemikiran Ibnu Khaldun tersebut sesuai dengan surat Al-Rum ayat 41. Pemikiran usaha pribadi dan perusahaan umum masih terdapat keterkaitan dengan pemikiran persoalan ekonomi. Jadi, jika hasrat manusia selalu tidak terbatas dan barang-barang yang memuaskan kebutuhannya sangat terbatas, maka dalam berjalannya kehidupan, barang tersebut akan mengalami kelangkaan. Jika terjadi kelangkaan, maka akan terjadi perebutan dan persaingan ekonomi antar individu agar mereka dapat memenuhi hasratnya masing-masing. Selanjutnya, mata uang. Pada zaman itu, Ibnu Khaldun hidup di masa di mana mata uang sudah menjadi alat penghargaan. Lalu, gimana sih kedudukan emas dan perak pada zaman itu? Sewaktu emas dan perak merupakan dinar dan dirham, Ibnu Khaldun sudah mengetahui bahwa secepatnya dunia akan meninggalkan zaman tukar-menukar barang atau natural worship, beralih ke jual beli dengan perantaran uang atau cash worship. Nah, dalam zaman baru itu, emas dan perak akan menempati ukuran nilai atau standar. Selanjutnya, pasal-pasal menurut Ibnu Khaldun. Bagian 1, pasal 1 mengenai terminologi kata-kata ekonomi pada dua kata yaitu rizki dan kasab. Ibnu Khaldun memberikan pendapat bahwa usaha publik identik dengan perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang yang melibatkan banyak orang dan tenaga ahli. Bagian 2, pasal 2 mengenai pembagian rencana ekonomi dua golongan, yaitu golongan usaha yang naturalist langsung menjadi usaha ekonomi dan bukan naturalist menjadi rencana usaha ekonomi. Keduanya saling terikat dan mempengaruhi. Bagian 3 pasal 3-7 mengenai uraian usaha-usaha bukan naturalist yang menjadi usaha ekonomi. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa faktor sosial politik juga melingkupi kehidupan masyarakat. Bagian 4 pasal 8 mengenai persoalan pertanian. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pertanian adalah usaha asli manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk makanan. Bagian 5 pasal 9-15 mengenai persoalan dan perdagangan dalam segala segi. Ibnu Khaldun menerjemahkan bahwa al-tijarah merupakan perputaran pekerjaan dengan segala terjadinya pertumbuhan harta dengan pembelian secara seimbang. Bagian 6 pasal 16-33
Mengenai analisa tentang persoalan perusahaan di dalam segala bagiannya, Ibnu Khaldun mengatakan prinsip-prinsip tersebut adanya prinsip produksi, jasmani, dan rohani untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sampai saat ini. Yang pertama, adanya usaha pribadi dan usaha publik, sebagai contohnya UMKM dan perusahaan umum. Yang kedua, mata uang mempunyai fungsi yang sangat vital dalam dunia ekonomi, sebagai contohnya rupiah merupakan mata uang Indonesia untuk transaksi jual beli. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.